Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek pembuatan toko online yang telah saya ikuti dari YouTube Tim Trainit untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah pemrograman basis data, dosen pengumpul Pak Joni Karman, Magister Komputer. Oke teman-teman, untuk pembuatan sebuah website e-commerce ini ada 3 fitur aplikasi yang perlu kita download. Yang pertama adalah aplikasi SAM. Di sini saya telah mendownload SAM dengan tipe 322 sesuai dengan kapasitas laptop saya sendiri. Selanjutnya ada aplikasi editor untuk pengodingannya yaitu Sublime Text. Selanjutnya kita perlukan adalah web browser untuk memanggil hosting lokalnya yaitu SAM sendiri. Saya menggunakan Google Chrome. Setelah 3 aplikasi ini telah terinstall dan siap untuk digunakan, selanjutnya adalah kita perlu mendownload binary admin untuk template admin toko online kita. Karena apa? Dalam toko online ini yang akan kita buat ada 2 panel yang akan nantinya ditampilkan. Yang pertama ada halaman admin dan juga halaman pengunjung. Dan untuk halaman admin ini kita menggunakan template binary admin untuk mengeditnya. Kita download binary admin di Google dengan mengetik binary admin, atau kalian juga bisa langsung mengklik link di Tim Trainit, itu deskripsinya juga ada linknya, langsung saja. Karena saya juga sudah mendownloadnya. Ketika kalian sudah mendownload dan kalian ekstrak, kita buka dulu di tempat penyimpanan SAM sama binary adminnya. Pertama-tama kita buka dulu folder SAM-nya di lokal C, lalu kita cari folder htdocs. Namun sebelum itu perlu kita buat sebuah folder baru. Kita klik dulu new folder. Kita perlu membuat sebuah folder nama website toko online yang ingin kita tampilkan. Di sini saya sudah membuat nama toko online-nya yaitu toko obat berkah. Nah, di dalam folder inilah hasil ekstrak dari binary admin itu kita masukkan di dalam folder toko online ini. Nah, ini sudah saya ekstrak dan saya pindahkan dan saya edit nama binary admin menjadi nama admin saja. Lalu kita masukkan folder tersebut di dalam Sublime Text ini. Dengan cara kita klik file di sini, lalu klik open file. Kita ingat tempat penyimpanan file nama toko kita, yaitu ada di lokal C, di folder SAM, dan folder htdoc. Nah, lalu kita pilih folder yang ingin kita input. Karena saya sudah menginputnya di dalam Sublime ini, jadi saya tidak perlu lagi menginputnya. Kalau jika kalian sudah memilih, kalian tinggal klik open gitu. Nah, teman-teman, kita sudah membuat sebuah folder maupun mendownload sebuah template binary admin untuk halaman admin. Kita harus juga menyiapkan sebuah database untuk data-data database yang ingin kita simpan nantinya, yaitu adalah kita buka Google, lalu kita pilih tag di sini, kita klik localhost garis miring php my admin. Karena saya sudah masuk, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, beginilah tampilan database sebuah aplikasi yang akan memasukkan data-data atau tabel-tabel
untuk toko online kita. Nah, untuk pembuatan database baru, kita perlu mengklik new di sini. Kita tunggu sebentar. Teman-teman, jika kalian lihat di sini sudah ada database punya saya atau toko online saya sebenarnya. Tapi untuk menambahkan database baru, nah setelah kita mengklik new di sini, kita tulis nama database baru kita atau nama toko online kita itu apa dengan di bawah tulisan database ini. Misal kalau saya kan nama toko online kan toko obat berkah ya. Nah, jika sudah kita klik create di sini. Otomatis akan masuk ke dalam sini sebagai database baru di dalam penyimpanan ini. Setelah kita membuat database, kita akan mengklik toko ini. Nah, dalam sini saya sudah membuat ya macam-macam tabel yang akan diperlukan dalam pembuatan website nantinya. Seperti contoh ini ada tabel admin. Di tabel admin ini saya gunakan untuk pemanggilan atau menginputkan data dalam login admin. Nah, di sini kan saya buat ID admin di sini. Nah, ID admin sebagai primary key-nya dan ada username di sini. Sesuai username, ada password dan nama lengkap. Kita bisa menambahkan lagi untuk admin ini. Misalkan di sini kan ada 2 admin nih. Jika kalian ingin menambahkan admin untuk jadi admin dalam toko online nanti, kita bisa menambahkan seperti ini contohnya. Kita akan ke bawah. Nah, ini. Mana ya? Menambahkannya kita klik menu insert. Nah, disinilah tempat penginputan paksa lah ibaratnya tuh. Kalau di dalam template PHP adminnya itu, saya rasa belum ada untuk penambahan admin secara manual tanpa aplikasi database ini. Jadi begini, kalau kita masukkan dulu. Tadi kan nama ID adminnya itu ada 1 sama 2. Sekarang ID adminnya kita tulis 3 nilainya. Username-nya kita namakan Budi. Passwordnya Budi. Nama lengkapnya Budi. Ini nggak apa-apa ya, simple ya, agar mudah mengingat saja. Jika sudah, kita bisa mengklik go atau bisa menambahkan lagi di bawah sini untuk admin 4-nya barangkali. Nah, ini saya hanya 1 saja untuk percobaan. Klik go. Setelah itu kita lihat apakah akan masuk ke dalam database atau tabel adminnya. Kita klik browse. Nah, ternyata sudah masuk ya. Nah, ini admin ketiganya sudah input di database-nya. Sekarang kita coba di dalam web browser-nya, apakah kita bisa menginputkan admin ketiga ini. Nah, ini sudah saya masuk ya, teman-teman, untuk halaman adminnya. Jika kalian ingin masuk, kalian tinggal mengklik di URL browser ini, misal localhost _ nama toko online-nya,
garis miring admin. Langsung ke enter dan otomatis login ke PHP atau template untuk memasukkan username dan password. Sekarang kita masukkan username admin ketiga sesuai dengan nama database yang kita buat barusan. Kalau huruf kecil, kalau dia ada spasi, sesuai dengan database. Kita login. Apakah berhasil? Ternyata berhasil. Ya, kira-kira beginilah tampilan halaman admin dalam toko online saya yang sudah saya edit. Sebelumnya tampilan asli dari binary admin itu sedikit kurang lebih banyak sekali fitur-fitur yang harus dihapus. Sebelumnya saya perlu menghapus beberapa template di dalam sini seperti home-nya. Tadinya nggak ada tulisan selamat datang administrator. Ini hasil pengeditan dari Sublime ini. Sublime ini kita lihat kan di sini kita sudah memasukkan data binary admin yang sudah kita download. Nah, kita buka admin di sini. Kita tadi masuk ke menu home ya. Nah, menu home itu kan tadi, nah ini home PHP. Nah, inilah sebuah coding untuk pemanggilan kata selamat datang administrator dengan tag H2 dengan diakhiri dengan garis miring H2. Setelah itu kita simpan, kita beri nama home.php. Tapi ini sudah otomatis ya dari template binary adminnya. Jadi saya hanya perlu mengedit bahasa pemrograman dari binary admin itu. Sebelumnya itu adalah namanya ini home HTML. Jadi saya edit dulu di file ini, tadinya kita save, tapi kita ubah ujungnya menjadi PHP. Karena dalam codingan ini kita menggunakan bahasa PHP. Cara kedua untuk mengedit bahasa pemrograman itu kita klik kanan di sebelah pojok Sublime ini, di sini. Nah, kita pilih PHP di bagian sini. Tadinya kan HTML tuh. Tapi saya sudah ubah menjadi PHP agar codingan itu berjalan dengan sempurna. Jika sudah, kita save. Baru deh kita reload lagi di sini. Tulisannya akan muncul. Nah, coba kita iseng-iseng ya, tambahkan tulisan lagi, misal H1 gitu. Anjani. Kita tutup dengan H1. Kita lihat hasilnya di template admin ini. Nah, muncul kan? Jadi begitulah untuk pembuatan atau memasukkan nama atau data dalam sebuah menu admin. Nah, kalau saya buka lagi ini menu kategorinya. Ini data-datanya sudah saya masukkan. Ada 2 kategori, ada alat dan obat. Baiklah, untuk tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tampilan halaman admin ini bisa menampilkan data-data yang berisikan tentang data kategori, misalnya dalam menu produknya menampilkan data produk, bisa terinputkan foto dalam sini. Nah, itu terjadi karena dalam editor Sublime ini kita telah mengeditnya. Misalkan kita ingin membuat menu kategori. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat file baru di sini dengan new file. Kita ketik kategori.php. Nah, setelah itu kita enter. Maka muncul menu kategori PHP dan kita buat judul di sini seperti ini, H3 data kategori, terus kita beri spasi di sini dengan spasi HR. Baru kita masukkan pemanggilan data array.
untuk pemanggilan data kategorinya. Terus kita buat tabel dengan tag tabel. Terus dalamnya ada TR untuk penambahan garis pada tabel, dan TH untuk memberi garis kolom pada tabel. Di sini tabelnya saya tulis ada tabel nomor, ada kolom kategori, ada kolom aksi, dan jangan lupa ditutup dengan ini tanda garing setelah tag fungsi ini. Nah, di sini kan ada link archive ya untuk kelas pembuatan menu ubah dan menu hapus. Nah, ini adalah untuk pemberi kolom dan pemberi warna pada menu ubah dan hapus. Dan di sini juga sama untuk tambah data juga seperti itu. Nah, itu menu kategori, begitu pula sama dengan menu produk. Nah, untuk membuat menu produk, kita juga membuat file baru di sini. Kita tulis dengan nama produk.php gitu. Dan kita isi data-datanya, kita beri judul dulu, terus kita bikin tabel. Kita lihat di sini produk. Nah, ini kan untuk kolom-kolomnya ada kategori, nama, harga, berat, foto, stok, dan aksi. Nah, disinilah tempat melakukan pembuatan tabel-tabel itu, bagaimana nama-nama atau foto-fotonya dipanggil, halaman-halamannya akan dikoneksi oleh PHP. Untuk pemanggilan atau penggabungan produk dan kategori, ada perulangan di sini. Ya, kira-kira seperti itu untuk pembuatan menu, produk, kategori, pembelian juga begitu. Ini pembelian. Ini data-data yang sudah saya lakukan. Pembayaran. Selanjutnya untuk halaman pengunjung. Halaman pengunjung, kita lihat di sini ada menu login. Mari kita buka template halaman pengunjung. Ini sudah saya masuk dengan password saya sendiri. Jika kalian ingin menambah data pelanggan lagi, itu bisa. Contohnya adalah, misal saya ingin membuat pelanggan baru ya. Misal dengan nama Budi, email Budi, gmail.com. Passwordnya yang mudah saja, Budi, alamat PJK, nomor HP-nya saya isi random 08 untuk sebagai contoh, lalu kita klik daftar di sini. Nah, pendaftaran sukses. Sekarang kita bisa login. Nah, otomatis ini masuk ke dalam halaman login.php. Nah, ini adalah bagaimana menambahkan, memasukkan email, memasukkan password agar bisa masuk ke halaman login.php-nya. Seperti ini kan, jika login atau ingin memasukkan email dan password, maka akan dimasukkan ke dalam koneksi PHP, akan dipanggil dalam koneksi PHP.
Nah, jika akunnya cocok, dia akan menampilkan script JavaScript. Tadi ada munculkan apa? Anda sukses login. Nah, ini adalah scriptnya. Jika akunnya cocok atau sesuai dengan yang kita daftarkan, dia akan menampilkan script otomatis di localhost-nya. Jika salah, dia tidak akan berhasil, maka akan muncul Anda gagal login. Saya ulangi, untuk masuk ke dalam template seperti ini, halaman pengunjung, kita masuk ke browser dengan mengetik localhost toko obat berkah. Ini sesuai dengan toko online-nya. Sesuai dengan nama database yang telah kita buat di PHP Maradmin. Kalau hurufnya kecil, kalau dia rapet kayak gini, aku rapet kayak rapet juga. Kalau tidak, dia tidak akan terpanggil. Lalu setelah itu kita klik enter, maka dia akan masuk ke dalam indeks PHP atau halaman utama pengunjung. Saya akan mencoba beli beberapa barang di sini. Masuk keranjang, oke. Saya akan coba langsung check out. Silakan login. Oh ya, saya belum login, maka dari itu saya login terlebih dahulu. Saya masukkan nama pelanggan sesuai dengan database yang telah saya input paksa sebelumnya. Oke, ini sudah berhasil. Maka saya bisa masuk ke keranjang belanja. Saya memasukkan alamat di sini. Lalu di dalam template keranjang belanja ini, sebenarnya saya sudah memasukkan template Raja Ongkir. Jadi untuk wilayah pengirimannya ini lebih jelas. Kalau kita pilih ini salah satu ujung panel di sini, 34 provinsi yang ada di Indonesia otomatis akan hadir di dalam template ini. Oke, kita coba lihat di mana template-nya berada. Nah, ini. Nah, toko obat ongkir. Kita lihat. Check out. Karena kita tadi melakukan check out. Nah, di sini kita lihat ya. Di dalam check out PHP atau menu check out dalam toko online kita tadi, terdapat menu provinsi, distrik, ekspedisi, dan paket. Di dalam template Raja Ongkir ini telah saya masukkan. Kenapa itu bisa muncul? Karena dalam template-nya ada tipe-tipenya sendiri, seperti pemanggilan untuk provinsinya, distrik, tipe, dan kode posnya. Ini saya dapatkan dari Google. Raja Ongkir saya download terlebih dahulu, lalu saya inputkan foldernya yang sudah saya ekstrak. Saya letakkan di dalam sini. Ini saya buat folder baru di luar toko obat berkah, bukan di dalamnya. Maka dari itu saya bisa mendapatkan template seperti ini. Ibaratkan saya akan memilih Provinsi Jambi, otomatis untuk kota atau kabupatennya dia akan mencari kota Jambi itu apa saja sih kabupaten kotanya, terdiri dari apa saja. Nah, ini kan ada Kabupaten Muara Jambi, ada Kabupaten Bungo. Saya pilih Kabupaten Bungo. Nah, ekspedisinya langsung terinput
ekspedisi yang ada di Raja Ongkir itu tersedia Pos Indonesia, Tiki, dan JNE. Saya pilih JNE. Otomatis JNE ini akan menginput beberapa paket. Ada paket OK dan reguler. Saya pilih reguler. Nah, di dalam template Raja Ongkir ini, dia akan membaca otomatis datanya dalam setiap kota atau provinsi yang kita pilih. Nah, ini ada kode pos di sini sebenarnya, kode pos Kota Jambi. Ini kode pos sesuai dengan kotanya sendiri. Oke, kalau sudah kita check out. Oke. Nah, ini sudah berhasil dan menjadi seperti nota pembelian. Jika ingin melihat detailnya, kita lihat di riwayat belanja. Kita akan melakukan pembayaran dalam pembelian ini. Nah, ini kita input pembayaran. Nama penyetornya kita masukkan Bank Mandiri. Jumlah sesuai dengan barang yang kita beli 100.000. Oke, benar. Lanjut kita masukkan foto bukti pembayaran yang nilai gambarnya berbentuk JPG. Kalau bukan JPG dia tidak akan masuk. Dan juga ukuran filenya itu tidak lebih dari 2 MB. Oke, saya akan memilih background file di sini. Saya akan mengucit kirim. Terima kasih telah mengirim bukti pembayaran. Enter. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat pembayarannya, detailnya. Nah, ini. Untuk data yang telah saya lakukan ini, dalam database ini akan masuk dan juga dalam admin, halaman admin ini akan masuk data-datanya. Oke, coba kita masuk ke database. Di pembayaran, di tabel pembayaran, kita lihat apakah berhasil dalam proses pembayaran tadi. Ada ya, terakhir proses pembayaran itu harganya 101 ya, dengan pelanggan Ani. Kita lihat di localhost. Benar ya, ada ini jumlah pembayaran 11, nama pelanggan Ani. Nah, ini gambarnya juga masuk di sini. Kalau semuanya sudah masuk, berarti sistem yang kita lakukan ini sudah benar. Dan kita lihat di halaman admin, datanya sudah terinput atau tidak. Kita masukkan ke menu pembelian. Kita input dulu. Kita login maksudnya. Toko obat berkah.com. Login sukses. Kita masuk ke pembelian, di menu pembelian. Kita lihat apakah datanya masuk atau tidak. Kita lihat ke bawah karena terakhir kali itu. Nah, masuk ya. Terakhir kali itu 101 pembeliannya. Kita kecilkan dulu layarnya. Nah, kita lihat detail pembayaran. Karena kita sebagai admin ingin memasukkan nomor resi di dalam sini. Kita besarkan lagi. Benar ya detailnya. Minyak Telon Plus harganya 50, subtotalnya 50, ditambah tadi ongkir jadi 101. Oke, kita kembali. Kita lihat pembayarannya. Kita kecilkan dulu.
Nah, ini dia data pembayaran yang sudah diinput oleh pengunjung terakhir kalinya. Saya masukkan nomor resi di sini. Saya pilih status lunas, lalu saya proses. Data pembelian terupdate. Oke. Baiklah, tadi kita sudah masuk ke dalam halaman pengunjung. Kita berpura-pura untuk menjadi seorang pelanggan dan datanya setelah berhasil masuk ke database maupun halaman adminnya. Sekarang saya akan mencoba untuk mencetak laporan hasil pembelian yang telah saya inputkan. Oke, pertama-tama kita masuk ke halaman admin. Tadi kita sudah masuk ya. Selanjutnya kita pilih menu laporan. Nah, di menu laporan ini kita akan memilih dari tanggal berapa sampai terakhir ingin kita cetak laporan pembelian. Kita misalkan dari tanggal 4 sampai tanggal hari ini, tanggal 18. Lalu kita pilih status yang telah kita inputkan. Ada di sini ada sudah kirim pembayaran, lunas barang dikirim, pending atau batal. Misalkan saya ingin mencetak status pembelian lunas gitu. Lalu saya lihat laporannya. Tak muncul di sini. Terakhir kali hasilnya ialah 647. Saya akan mencoba mendownload. Kita tunggu sebentar. Tambahan ya, untuk localhost ini bagi kita yang ingin mencoba untuk pemanggilan admin atau pengunjung ini tidak menggunakan internet sama sekali karena ini masih di dalam laptop sendiri ya, belum luas jangkauannya. Jadi kalau untuk pemanggilan lokal di laptop masih bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tidak ada jaringan internet. Paling dialog mode itu karena gangguan keberatan di kapasitas laptopnya. Nah, ini sudah keluar ya hasil PDF laporannya. Nah, ini berarti untuk terakhir proses admin maupun proses pengunjung dalam data pembelian telah berhasil saya lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pembuatan toko online, toko obat berkah yang telah saya ikuti dari tutorial tim Trainit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.